Bagaimana caranya kita menjadi mulia dengan Al-Quran? Bukan hanya slogan, bukan hanya yel, bukan hanya semangat modal kita menjadi mulia dengan Al-Quran, tetapi harus diwujudkan dengan metode yang tepat, dengan cara yang benar sebagaimana yang dituntunkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan kita dari tingkat dasar bahkan preschool, sebelum sekolah. Kalau di dunia Arab, di Mesir dulu tempat saya belajar, preschoolnya itu adalah kutab, jamaknya katatib, tempat anak kecil mengaji Al-Quran, belajar baca huruf Al-Quran, belajar menulis Al-Quran. Mereka menulis di atas kayu-kayu, di atas batu-batu, sebagaimana zaman dahulu Nabi SAW contohkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim. Mereka belajar Al-Quran dari sejak kecil. Maka lembaga pendidikan ini sangat penting, dari tingkat dasar, menengah sampai tinggi, sehingga melahirkan sarjana-sarjana. Mereka boleh ahli spesialisasi dalam ilmu apa saja, ilmu dunia atau ilmu agama, tetapi semuanya memiliki bekal pendidikan dasar yang namanya Al-Quran. Dan sarjana-sarjana, kalau dia belajar di Utas Al-Azhar, pasti mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Quran sudah menjadi darah dan daging di dalam tubuh. Formulasi Al-Quran dihadirkan kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Tersungkur kita, yakhiruna lil adqani sujada, seraya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka senantiasa mengatakan subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula. Karena apa? Janji Allah pasti ditepati. Apa janji Allah? Siapa yang melaksanakan petunjuk Al-Quran, pasti dia akan hidup mulia di dunia dan di akhirat. Maka di akhir surat Al-Isra Allah mengatakan, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, lam yakul lahu syarikun fil mulk, wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Indah sekali surat Al-Isra, diawali dengan subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi, dan ditutup dengan ayat alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat tarawih malam yang ke-21 Masjid Agung Sunda Kelapa, yang insya Allah kita semuanya senantiasa mendapatkan karunia berupa rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyemangatkan diri kita semua memasuki detik-detik, hari-hari, 10 hari penghujung Ramadan, mari kita semangatkan diri kita. Saya mau kita untuk menyemarakkan yel. Boleh? Kalau saya sebut Ramadan, maka jawabannya apa? Baperan. Bawa perubahan. Artinya Ramadan itu harus bawa perubahan. Bukan baper karena banyak utang, bukan baper karena belum dapat THR, ya. Kemudian yang kedua, kalau saya sebut Al-Quran, jawabannya apa? Pedoman. Siap? Ramadan baperan, Al-Quran pedoman, insya Allah.
Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat yang ke-21, karena malam ini malam ke-21. Surat ke-21 surat apa? Al-Anbiya. Di ayat yang ke-10 dan ayat ke-50 Allah menyatakan, menegaskan satu fakta yang harus kita yakini. Apa fakta tersebut? Yaitu firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Demi Allah, demi zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan seluruh jagat raya, yang menciptakan semua rizki untuk seluruh makhluknya, sungguh kami telah turunkan untuk kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat kemuliaan untuk kalian semua. Kitab yang apa? Di dalamnya memuat kemuliaan buat kita. Maka di ayat yang ke-50 Allah Ta'ala menyatakan, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah. Inilah kitab yang penuh dengan kemuliaan, zikrun mubarakun, mulia dan diberkahi oleh Allah. Itulah Al-Quran. Anzalnahu, yang kami telah turunkan. Afa antum lahu munkirun, maka dapatkah kalian mengingkarinya? Ini sebuah keyakinan yang harus kita pegang sampai mati. Inilah harga mati bagi seorang muslim, harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa kalau kita ingin hidup mulia di atas muka bumi ini, kalau umat Islam ini ingin mendapatkan kemuliaan hidupnya, maka tidak lain dan tidak bukan adalah dengan berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena seluruh objek yang berkaitan dengan Al-Quran jadi mulia dan paling mulia. Malaikat Jibril yang bawa Al-Quran, tahu? Kenal nggak? Nggak kenal pasti ya. Yang turun setiap malam Lailatul Qadar, menyapa hati orang-orang yang beriman, yang mengharapkan ridha Allah, sebagaimana disebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Malaikat yang membawa kitab Al-Quran ini turun dari Lauhil Mahfuz. Dialah Ar-Ruhul Amin, malaikat yang paling dipercaya, yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa dia mulia? Karena malaikat Jibril ini turun membawa Al-Quran. Nabi yang paling mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi rasul yang paling mulia, menjadi pemimpin seluruh nabi dan rasul. Kenapa? Karena dia ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membawa dan menyebarluaskan risalah Al-Quran. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi waktu turunnya Al-Quran, maka bulan itu dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran itu, kata Allah Ta'ala. Maka karena nikmat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh ya. Jadi kita puasa di bulan Ramadan ini dalam rangka apa? Untuk merayakan, untuk memuliakan, untuk mengagungkan Al-Quran. Sebab kalau kita umat yang mengagungkan dan memuliakan petunjuk Al-Quran menjadi panglima dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat yang terbaik di atas muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itulah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Kalian, kata Allah Ta'ala, adalah umat yang terbaik.
yang dikeluarkan untuk membimbing manusia ini. Sebaik-baik umat adalah umat Rasulullah SAW. Sebaik-baik umat adalah umat yang memikul risalah Al-Quran. Semulia-mulianya umat adalah umat yang memikul dakwah Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Dan itu hanya bisa diraih oleh umat Islam yang berkomitmen untuk menjalankan dan mematuhi perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang mulia, pegang teguhlah ajaran Al-Quran ini. Hadirin rahmati Allah, bagaimana caranya kita menjadi mulia dengan Al-Quran? Bukan hanya slogan, bukan hanya yel, bukan hanya semangat modal kita menjadi mulia dengan Al-Quran, tetapi harus diwujudkan dengan metode yang tepat, dengan cara yang benar sebagaimana yang dituntunkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan kita dari tingkat dasar bahkan preschool, sebelum sekolah. Kalau di dunia Arab, di Mesir dulu tempat saya belajar, preschoolnya itu adalah kutab, jamaknya katatib, tempat anak kecil mengaji Al-Quran, belajar baca huruf Al-Quran, belajar menulis Al-Quran. Mereka menulis di atas kayu-kayu, di atas batu-batu, sebagaimana zaman dahulu Nabi SAW contohkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka belajar Al-Quran dari sejak kecil. Maka lembaga pendidikan ini sangat penting, dari tingkat dasar, menengah sampai tinggi, sehingga melahirkan sarjana-sarjana. Mereka boleh ahli spesialisasi dalam ilmu apa saja, ilmu dunia atau ilmu agama, tetapi semuanya memiliki bekal pendidikan dasar yang namanya Al-Quran. Dan sarjana-sarjana, apakah itu sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana sosial, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu sejarah, ilmu bahasa, teknik, sarjana sains, semuanya, kalau dia belajar di Universitas Al-Azhar, pasti mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Quran sudah menjadi darah dan daging di dalam tubuhnya. Inilah yang melahirkan peradaban Islam yang jaya selama berabad-abad, menjadi makmur, menjadi mulia. Dan dengan mulianya umat Islam di atas muka bumi ini, menjadi pionir-pionir dalam ilmu pengetahuan sains dan ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu pendidikan, ilmu geografi, maka peradaban Islam ini menjadi guru bagi seluruh peradaban-peradaban dunia yang lain, dan membawa dunia ini menjadi apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Itulah wujud hasil daripada produk lembaga pendidikan Al-Quranul Karim. Maka panduannya itu ada di dalam surah Al-Isra. Surat Al-Isra ini Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit kami ingin singgung ya, karena waktunya sampai jam 8. Ini nggak gampang ini meringkas. Ini pelajaran bisa 4 SKS kalau di perkuliahan ya. Surat Al-Isra atau yang kita kenal dengan surah Bani Israel, disebut juga dengan suratul Quran. Surat namanya surat Al-Quran. Kenapa? Karena kata Al-Quran di dalam Al-Quran yang paling banyak diulang itu hanya di dalam surat Al-Isra. Nama Al-Quran itu banyak. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Dzikr, ada Al-Furqan. Tapi nama Al-Quran dengan istilah Al-Quran bacaan yang mulia paling banyak diulang hanya ada di dalam surah Al-Isra. Ada berapa kali? 11 kali. Ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Ayat 41, ayat 45, ayat 46. Berapa lagi? Ayat 60, 78. Ayat 78 ini 2 kali bahkan diulang dalam itu. Aqimis sholata lidulukis syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah terus turunkan dari Al-Quran ini
obat bagi segala penyakit yang diderita oleh manusia. Penyakit, krisis-krisis yang diderita oleh umat manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tidak bisa kita cari obatnya, formula yang paling tepat kecuali dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Bahkan dia menjadi rahmat, wa rahmatun lil mu'minin, rahmat untuk orang-orang yang beriman, merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini kalau kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan, maka rahmat Allah itu akan menyebar ke seluruh persada bumi ini, insya Allah. Ayat berapa lagi? 88. Allah menantang seluruh jin dan manusia, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, andainya seluruh jin dan manusia berkumpul, bersatu padu, berkolaborasi untuk apa? Menghadirkan, mendatangkan tandingan yang serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan sanggup mendatangkan kemuliaan seperti Al-Quran. Tidak akan sanggup jin dan manusia, mau diisi berapa puluh profesor, berapa puluh doktor terbaik di atas muka bumi ini, ahli dalam ilmu ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, mereka berkumpul untuk menciptakan sebuah formulasi tatanan dunia yang adil, yang beradab, yang makmur, yang sejahtera, dunia dan akhirat. Mereka tidak akan sanggup sebagaimana Allah turunkan risalah itu di dalam Al-Quranul Karim, karena isinya adalah bersumber dari Zat Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, yang paling tahu kemaslahatan hamba-hambanya, yang paling tahu kemaslahatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka dialah Allah yang harus kita jadikan rujukan untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah kemanusiaan yang kita hadapi saat ini dan akan datang. Hadirin rahmati Allah. Maka di ayat 88 disebutkan juga, dan ayat 89 ini juga sangat penting, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendudukkan Al-Quran ini? Di ayat 89, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa'aba aktsarun nas illa kufura. Sayangnya, meskipun hebatnya Allah, agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Quran ini menjadi solusi bagi seluruh masalah-masalah kehidupan umat manusia, tapi masih banyak orang yang tidak percaya, yang kufur, mengingkari formula-formula yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini bukan formula bukan formula F1 ya. Ini formula kehidupan ya. Bagaimana kita bisa hidup makmur, sejahtera, lahir dan batin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Semua kita harus menuju kepada petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Cuma sayangnya kita ini menolak, kita ini mencampakkan. Sudah dikasih gratis dari Allah, tidak perlu kita menguras akal pikiran kita, tidak perlu kita mengeluarkan sumber daya untuk membayar orang-orang hebat dari seluruh penjuru dunia ini untuk membuat formula untuk kebaikan manusia, tapi malah kita menolak. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Maka Allah menantang di dalam ayat 106, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur. Malam nuzulul Qur'an yang kita muliakan, yang kita istilahkan di dalam Al-Quran disebut dengan istilah apa? Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu adalah awal mula turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Maka Allah mengatakan Qur'anan, potongan ayat Al-Quran ini kami turunkan secara berangsur-angsur. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia secara bertahap. Untuk apa? Untuk bisa dihayati, untuk bisa dicermati, bisa dihafal, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda kalau Al-Quran itu diturunkan sekaligus, kita akan kebingungan bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Tapi dengan turun secara berangsur-angsur, bertahap, dan Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai qudwatun hasanah, uswatun hasanah,
contoh sempurna dan paripurna bagaimana kita melaksanakan Al-Quran. Sudah ada cetak birunya, sudah ada template-nya yang dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW. Maka kita harus mengikuti template yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kalau kamu betul-betul yakin dengan Al-Quran, kalau kalian betul-betul percaya dengan Al-Quran yang akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup dalam dunia kalian ini, maka percayalah kepada Al-Quran, berimanlah kepada Al-Quran secara keseluruhan, atau la tu'minu, atau enggak beriman sama sekali. Jadi beriman pada Al-Quran jangan setengah-setengah, bos. Ya, beriman kepada Al-Quran, kata Allah, ditantang keseluruhannya Anda beriman atau tidak sama sekali. Anda mau ambil yang mana? Mau beriman keseluruhan atau tidak sama sekali? Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Sikap orang yang berilmu adalah tunduk apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran itu, formulasi Al-Quran dihadirkan kepada kita, maka kita harus berterima kasih kepada Allah, tersungkur kita, yakhirruna lil adhqani sujada, seraya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka senantiasa mengatakan subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Karena apa? Janji Allah pasti ditepati. Apa janji Allah? Siapa yang melaksanakan petunjuk Al-Quran, pasti dia akan hidup mulia di dunia dan di akhirat. Maka di akhir surat Al-Isra Allah mengatakan, wa qulil hamdulillah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Indah sekali surat Al-Isra, diawali dengan subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi, dan ditutup dengan ayat alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan tausiah singkat kita malam hari ini bermanfaat, dapat menyadarkan kepada kita pentingnya kita kembali kepada Al-Quran agar kita merengkuh kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya,
aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola
ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Semua udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.